Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang menggenggam langit dan bumi, yang mengatur segala sesuatu dengan hikmah yang tidak pernah salah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, manusia paling bertawakal, manusia paling tenang jiwanya, manusia yang seluruh langkah hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia, dalam kehidupan yang penuh dinamika ini, kita selalu mengalami sesuatu yang berada di luar dugaan. Rezeki yang berubah, rencana yang berbelok, manusia yang pergi, masalah yang datang tiba-tiba. Di tengah segala ketidakpastian itu, Allah menitipkan satu kunci besar, yaitu tawakal. Sebagian orang mengira tawakal itu pasrah, padahal tawakal adalah puncak kekuatan seorang mukmin. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, tawakal adalah amalan hati yang tidak akan tegak kecuali dengan keyakinan penuh kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tawakal sebagai separuh agama, separuh lainnya adalah inabah. Tawakal bukan sekedar menyerahkan hasil kepada Allah. Tawakal adalah penyerahan total, tetapi tetap diiringi dengan usaha maksimal. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Al-Quran Surah At-Tolaq ayat 3. Ayat ini adalah mahkota tawakal. Para salaf menyebutnya ayatul kifayah, ayat kecukupan, karena orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Dalam Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah membagi tawakal ke dalam beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, pengetahuan tentang Allah, bahwa Dia maha mengatur, maha mengetahui, maha bijaksana. Yang kedua, menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, tenang dalam keputusan Allah, menerimanya bukan karena terpaksa tetapi karena yakin. Yang keempat, tidak menggantungkan hati pada makhluk. Usaha boleh melalui manusia, tapi hati hanyalah milik Allah. Dan yang terakhir, ridho. Inilah puncak ketenangan jiwa. Ada beberapa kisah tawakal para nabi. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan api. Saat dilemparkan ke api, beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Kalimat itu adalah puncak tawakal seorang mukmin. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam di hadapan Laut Merah. Saat Bani Israel berkata, kita akan tersusul, Musa menjawab, sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan menunjuki aku. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 62. Inilah tawakal, tidak melihat masalah tetapi melihat Allah yang lebih besar dari masalah. Yang ketiga, Rasulullah SAW di Gua Thur. Saat Abu Bakar ketakutan, Rasulullah SAW bersabda, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sahih Bukhari. Kalimat ini mengguncang langit. Dan sampai hari ini kalimat itu terus menenangkan hati berjuta umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Perhatikan burung. Burung tidak hanya duduk di sarang, ia terbang, bergerak, mencari. Itu tandanya tawakal tidak pernah menghapus usaha. Hidup tanpa ujian adalah mustahil.
tetapi hidup tanpa tawakal adalah sengsara. Ibnu Rajab berkata, barang siapa menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah cukupkan apa yang tidak dia sangka. Inilah sebab banyak orang yang tampak bahagia padahal hartanya sedikit, karena hatinya ditopang oleh tawakal. Masalah yang paling melelahkan bukanlah masalah harta, tetapi masalah hati. Dikhianati, ditinggalkan, dikecewakan, disakiti, dihina, sulit melupakan, tidak terima, dan tidak dihargai. Disinilah tawakal bekerja sebagai obat yang paling ampuh. Tawakal membuat seseorang berkata, jika ini bukan untukku, Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Jika ini tidak terjadi, pasti Allah sedang melindungiku. Itulah ketenangan yang mahal, dan hanya Allah yang bisa memberikannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tawakal adalah ibadah hati terbesar setelah iman. Beliau menekankan bahwa tawakal tidak hanya untuk urusan besar, tetapi bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Lalu bagaimana cara melatih tawakal? Yang pertama, menguatkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah. Yang kedua, meyakini bahwa seluruh kejadian adalah takdir yang terbaik. Yang ketiga, mengiringi usaha dengan doa. Yang keempat, meninggalkan harapan kepada makhluk. Yang kelima, memperbanyak zikir, hasbunallah. Dan yang terakhir, mengingat nikmat Allah pada masa lalu. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan seorang mukmin ada dua pilar besar yang menopang jalannya, doa dan usaha. Doa adalah senjata, usaha adalah pergerakan, namun tawakal adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Syadul Ma'ad, doa tanpa tawakal adalah suara tanpa ruh. Usaha tanpa tawakal adalah gerakan tanpa arah. Betapa banyak orang yang berdoa namun hatinya tetap gelisah. Betapa banyak pula orang berusaha namun hidupnya tetap kosong. Mengapa demikian? Karena doa tanpa tawakal hanya menjadi kata-kata di bibir. Usaha tanpa tawakal hanya menjadi beban di pundak. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW dalam Musnad Ahmad, jika kalian meminta, mintalah kepada Allah. Jika kalian memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Disinilah tawakal berdiri sebagai tiang kokoh. Ia mengikat doa agar kuat. Ia mengarahkan usaha agar bermakna. Ia menjadikan keduanya utuh. Para ulama menyebut bahwa hati manusia memiliki dua kondisi, tergantung kepada sesuatu atau bergantung kepada Allah. Tidak ada yang ketiga. Jika hati menggantung pada pekerjaan, ia goyah saat pekerjaan hilang. Jika hati menggantung pada manusia, ia runtuh saat manusia meninggalkannya. Jika hati menggantung pada dunia, ia hancur saat dunia berbalik. Tetapi hati yang menggantung kepada Allah tidak akan pernah jatuh. Imam Ibnu Jauzi dalam Saidul Qathir berkata, barang siapa bergantung kepada selain Allah, maka ia akan dihina oleh apa yang ia gantung. Karena itu, tawakal bukan sekedar amalan iman, ia adalah terapi jiwa, penawar kecemasan, penyembuh luka batin, dan penopang ketenangan. Realitasnya, banyak orang yang merasa kuat padahal hatinya rapuh. Kenapa demikian? Karena sandaran yang ia gunakan juga rapuh. Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa, sifat makhluk itu lemah, maka siapa yang bersandar pada yang lemah, ia juga menjadi lemah. Itulah sebabnya ada yang hancur karena ditinggalkan pasangan, ada yang runtuh hanya karena kehilangan pekerjaan, ada yang frustasi hanya karena usaha tidak berjalan, ada yang hilang arah karena tidak dihargai. Semua itu terjadi karena hati bersandar pada sesuatu yang tidak pernah stabil. Tawakal mengajarkan, sandarkan hatimu pada zat yang tidak pernah berubah. Tahukah engkau bahwa rasa takut adalah salah satu sumber terbesar kegelisahan manusia? Takut masa depan, takut gagal, takut ditinggalkan,
takut tidak mampu, takut miskin, takut sendirian, takut tidak cukup. Dan syaitan membisikkan rasa takut itu tanpa henti. Allah berfirman, setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Namun di ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya setan itu tidak berkuasa atas orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 99. Artinya, tawakal bukan hanya penguat jiwa, tetapi juga penutup pintu setan. Semakin kuat tawakal, semakin kecil ruang setan untuk merusak hati. Allah berfirman kepada ibu Musa, susuilah dia, jika engkau khawatir, hanyutkan dia ke sungai. Jangan engkau takut dan jangan bersedih, kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang rasul. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Perhatikan, Allah memerintahkan sesuatu yang secara logika tampak mustahil, menyelamatkan bayi dengan menghanyutkannya. Tetapi karena tawakal, Allah mengubah sungai menjadi jalan keselamatan, mengubah musuh menjadi pengasuh, mengubah istana Firaun menjadi tempat perlindungan. Beginilah cara Allah bekerja ketika seorang hamba bertawakal. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita telah ditulis sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Namun manusia sering merasa, andai aku lakukan ini, andai aku tidak pergi ke sana, andai aku tidak bertemu dia. Semua itu membuka pintu syaitan. Rasulullah SAW bersabda, andai saja itu membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Tawakal adalah obatnya. Ia membuat seseorang berkata, ini takdir Allah dan Allah tidak pernah salah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, jika ada sesuatu yang kau kejar namun tidak juga datang, jika ada sesuatu yang kau cintai namun tidak bisa kau miliki, jika ada sesuatu yang kau jaga namun akhirnya pergi, mungkin Allah ingin kau belajar tawakal. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Dan Allah tidak pernah menutup jalan kecuali untuk membukakan jalan yang lebih baik. Semoga Allah menanamkan tawakal dalam hatimu, menguatkan langkahmu, melapangkan rezekimu, dan menenangkan batinmu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.